sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Halo, Bapak. Ya, Pak. Oke. Ini memang di belakang dari yang bos. Hai, Pak Ahok. Katanya sama Pak Sulis ikut ya? Pak Sulis tadi juga ikut di jalan. Makanya ini saya Pak Sulis. Iya. Bersama Mata Najwa di sini. Mata Najwa on stage hadir di Malang untuk kalian semua. Kalian biasa tahu bagaimana Mata Najwa itu di belakang panggung produksinya dan bagaimana kegiatan di backstage-nya, makeup seperti apa? Simak dulu video yang satu ini. Mana sini? Di pemerintahan dulu kan selalu pikiran saya nih dan pikiran kita semua yang di luar pemerintahan, orang-orang birokrasi itu saya pikir waktu itu males sekali. Orang birokrasi itu males, lambat, ruwet, kemudian lebih banyak wacana begitu. Tetapi setelah saya masuk ke birokrasi, ternyata beberapa pikiran saya itu salah. Ternyata birokrasi itu juga kerja keras, juga rajin. Tapi buktinya rapatnya itu luar biasa banyak. Jadi kalau diukur kinerja dari ukuran rapat itu luar biasa ya? Iya, jadi kalau sudah rapat itu luar biasa, panjang, sering, kemudian rekor rapat terpanjang dahlan kan berapa jam? Rekornya? Yang saya ikuti ya, bukan yang saya mimpin ya. Ya. Yang saya ikuti 5 jam. 5 jam? Ya.
Nah, di yudikatif, kita lihat profilnya yang berikut ini. Muhammad Mahfud MD. Sosoknya makin bersinar ketika ia dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi di periode 2008 hingga 2011. Ketika MK Assalamualaikum Pak Mahfud, apa kabar? Saya mau diajak nih Pak, mau diajak. Angkat tangannya, silakan. Oh, tukar tak Pak? Tetap aja Pak. Silakan. Yang ngatur skenario saya Pak, silakan. Pak Mahfud, terima kasih sudah hadir di Malang. Waktu itu kita juga ke Malang bareng ya Pak? Kenapa? Waktu itu pun kita ke Malangnya bersama di legislatif dan di yudikatif. Ya. Dan sepertinya cepat sekali masa jabatan itu Anda lalui dan kemudian Anda dapatkan. Itu apakah memang pernah terbayangkan suatu saat akan berada di posisi seperti ini yang sekarang malah maunya jadi presiden? Tidak pernah sejak kecil saya membayangkan menduduki jabatan-jabatan penting itu. Karena waktu kecil saya meninggalkan Mahkamah Konstitusi yang dibawanya makin lama makin parah sehingga tidak, yang kita lihat kejadian kemarin ketika dirusak oleh massa, ada perasaan berdosa meninggalkan legacy yang ternyata kemudian hancur begitu saja. Saya tidak merasa berdosa karena saya tidak ikut melakukan kesalahan di situ, tetapi saya merasa menyesal itu terjadi karena dilihat. Kata Pak Dahlan. Begitu Pak Dahlan. Iya. Apa karena selama di Pak Mahfud itu semua dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pak Mahfud pergi, ini kayak udah yang mula-mula dikekang yang sangat kuat. Begitu Pak Mahfud pergi, ayo merdeka. Profil yang juga unik, yang gayanya ceplas-ceplos tanpa tete yang paling alis. Yang berikut ini, orang nomor 2 DKI Jakarta. Sosok yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta ini memang sedang bersinar terang. Integritas Basuki Cahayapurnama dikukuhkan saat namanya muncul sebagai pemenang Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013. Mengaku sebagai putra daerah, namun tak surut langkah memberantas korupsi di ibu kota. Atas nama transparansi, pria yang akrab disapa Ahok ini selalu mengunggah video rapat lewat situs YouTube. Saya paling contoh konkret itu, terus saya ngomong, Bapak ini kalau yang ngomong konkret itu saya loh Pak, kenapa nggak kasih tahu saya loh Pak? Saya kasih tahu Bapak, mana Bapak sudah itu lama. Ia juga tak segan memajang slip gaji sebagai wakil gubernur di situs pribadinya dan memasang CCTV untuk memantau setiap kantor pemerintahan. Ayah 3 anak ini dikenal temperamental. Ia kerap marah kepada pegawai yang tidak bekerja dengan baik, bahkan tak segan mencopot mereka dari jabatan. Demi memutus rantai korupsi, Ahok nekat memotong anggaran dinas yang tidak jelas penggunaannya. Setahun sudah, politikus Partai Gerindra ini mendampingi Joko Widodo menjadi pemangku Jakarta. Meski sempat diguncang isu sara, Ahok tetap berdiri tegak menjalankan kebijakan yang tidak populer. Basuki Cahayapurnama.
lupa udah kapan. Sudah lebih 5 tahun terakhir di sini? Pertama kali Sriwijaya Air buka masuk ke Malang itu, waktu itu. Tahun berapa tuh ya? Tahun 2000-an mungkin? Pertama kali pesawat masuk kan Sriwijaya Air ya, ke Kota Malang. Ya, 2 tahun yang lalu kira-kira. Ya, itu sekitar itu. 2 tahun yang lalu. Jadi ini spesial betul datang ke Mata Najwa on Stage. Terima kasih Pak Ahok. Saya mau langsung tanya, banyak orang yang terkagum-kagum, bahkan tapi seringnya terkaget-kaget sama keberanian Anda Pak Ahok. Tampaknya Anda tuh orangnya nggak ada takutnya ya. Dari mulai preman, cuek saja dilabrak, sampai menteri pun ada yang dimarahin juga sama Pak Ahok. Sampai hampir semua orang itu Ahok nggak ada matinya, nggak ada takutnya, semuanya dilawan. Nah, asal keberanian itu dari mana Pak Ahok? Kok bisa berani sekali? Saya kira ini mungkin sudah pernah dengar cerita di kapal penumpang di laut, ada nenek-nenek kecebur ke laut kan. Lalu dilemparin anak buah kapal pelampung menolong nenek-nenek itu, tapi tidak bisa. Semua tidak ada yang mau terjun. Akhirnya ada satu anak muda yang nekat terjun, menolong nenek ini. Baik itu sampai ke atas, semua tepuk tangan, bilang anak muda berani, hebat. Sampai ke dek, anak muda tanya, siapa yang dorong saya jatuh tadi? Nah, jadi Pak Ahok ya anak muda tadi. Jadi sebetulnya nggak berani, tapi karena didorong. Jadi saya itu anak muda itu udah kecemplung, ya sudah menyelamatkan diri, segera menyelamatkan nenek-nenek laki-laki. Selama sudah 1 tahun menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Saya ingat ketika saya beberapa kali wawancara Anda Pak Ahok, Anda mengatakan di Jakarta itu kepentingannya semua dari mulai orang konglomerat, orang melarat, birokrat, semuanya punya kepentingan. Dan kalau nggak punya cukup nyali itu bisa lewat tuh. Ya, waktu itu saya ditanya, lebih mudah mana jadi bupati di Belitung Timur apa jadi wakil gubernur di DKI? Nah, saya bilang, lebih mudah di DKI. Semua marah, sombong, naif gitu kan. Saya bilang jujur, karena kalau di DKI ketemu 10 orang, 8 orang itu profesor doktor, kalau tidak ada profesor doktor, belakangnya PhD. Kalau di kampung saya ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya sekolahnya. Jadi kan lebih mudah di DKI. Di DKI sudah karena ibu kota, sudah puluhan tahun, semua masalah sudah ada kajiannya, semua solusi sudah ada kajiannya. Tapi jadi di DKI tidak perlu latihan otak, saya bilang, yang perlu latihan otot, otot jantung, otot saraf. kalau ada latihan otot terus, otot saraf terus dilatih. Saya tiap pagi latihan. Kemarin saya khawatir, jadi anak saya bilang, Papa pergi check up jantung Pak. Takut Bapak kena serangan jantung, karena kerjanya selalu itu. Ya kemarin saya tes. Oh, tapi kata dokternya masih bagus, berarti latihan saya benar. Latihannya benar. Karena setiap hari marah-marah terus, jadi latihan jantungnya tuh kayaknya bekerja keras terus. Hari ini juga marah, telat makan, kasih makannya payah panitia. Adik-adik, kalau pokoknya yang paling gampang kalau mau bikin Ahok marah itu rahasianya cuma satu, saya dibisikin Pak Jokowi, telat kasih makan, pasti langsung marah. Jadi tadi pas datang ke sini, mana makan? Sudah duluan cari makan karena marah. Pak Ahok, tapi 1 tahun menjadi wakil gubernur, paling enaknya apa sih? Jadi orang nomor 2 Jakarta? Enaknya kita bisa marahin pejabat yang gak becus. Kalau kita di luar kan kampus cuma seminar-seminar aja marah-marahnya. Di warung kopi, ya cuma marah-marah di luar saja. Nah kalau di dalam kan enak. Kita marah-marahin, gak ada yang berani ngelawan. Ya. Padahal saya mau gaya seperti Pak Ahok, ini memang orang Jakarta harus digituin ya Pak? Saya kira ya, Bang Ali kan dulu juga keras sekali. Dan Lee Kuan Yew luar biasa kerasnya. Lee Kuan Yew itu dulu Singapura itu belum lama yang disebut dulu itu lebih jorok dari Jakarta, lebih buruk dari Jakarta. Dan Lee Kuan Yew membersihkan Singapura dengan terus terang dengan kekerasan, dengan
dengan bukan hanya kerja keras, tapi juga dengan sikap yang sangat-sangat keras. Tapi setelah Singapura berhasil baik, toh orang memuji Lee Kuan Yew juga. Jadi nanti sekian tahun kemudian orang akan sangat memuji aku. Begitu. Gurunya siapa Pak Dahlan? Kenapa Pak? Gurunya siapa dulu? Gurunya Pak sama-sama selebornya, sama koboynya. Pak Mahfud, apa saya ingat Anda pernah mengatakan seperti ini. Untuk pemimpin itu harus memiliki ketegasan, tidak banyak omong, tidak sering mengeluh. Itukah potret pemimpin saat ini sehingga Anda katakan yang harus dimiliki itu sesuatu orang yang tidak memiliki hal-hal seperti tadi? Tinggal Anda yang maksudkan pemimpin, siapa kan banyak nih pemimpin, Pak Ahok pemimpin, Pak SBY pemimpin, Pak Dahlan pemimpin. Nah pemimpin yang seperti itu mungkin bisa dilihat ya pada Pak Ahok CS ya sama Pak Jokowi. Saya kira itu tidak bisa dibantah ya. Dia tegas bekerja sesuai dengan aturan. Pak sambil difoto Pak. Kenapa? Sambil difoto. Apalagi Sambil difoto Pak. Oh boy banget. Tetapi memang pemimpin itu tidak perlu banyak mengeluh. Tidak perlu banyak mengeluh. Seharusnya pemimpin itu membesarkan hati rakyatnya. Membesarkan hati rakyat. Seperti Bung Karno dulu, rakyatnya melarat tapi dia tampil ke depan dunia, di depan masyarakat seakan-akan tidak ada apa-apa. Dan itu lebih membanggakan bagi rakyat, memberi harapan. Nah dengan tidak mengeluh dan tegas, rakyat itu meskipun miskin sebenarnya tidak marah. Pada zaman Bung Karno kan tidak ada orang marah karena kemiskinan. Karena apa? Karena mereka miskin bukan karena ditipu oleh pemimpinnya, karena memang keadaan dan itu disadari bersama dan tidak ada yang disembunyikan. Saya kira itu yang teman-teman, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini karena hari ini Bu Risma dipanggil oleh SBY untuk menerima anugerah Kota Sehat Surabaya. Dipanggil oleh Presiden maka tidak bisa bergabung bersama kita. Saya ingin kita bicara soal 3 komandan koboi ini dari segi bagaimana menyiasati birokrasi. Tadi Pak Dahlan sudah katakan bahwa birokrasi itu terutama di negeri ini itu sangat lambat bergerak dan cenderung membelenggu. Bagaimana kemudian bisa menjadi koboi kalau kemudian yang digembala itu bukan sapi yang lincah atau kuda yang lincah, tapi justru siput. Padahal? Ya, misalnya apakah korupsi, apakah percepatan pembangunan, itu kan kita memerlukan birokrasi yang simple, yang efisien, kemudian berbuat, yang istilah saya kerja itu. Nah, tetapi menunggu kan juga terlalu lama, karena itu saya memberanikan diri, meskipun aturannya belum ada, saya mengurangi jumlah pejabat di Kementerian BUMN itu saya kurangi 20%. Dan tidak apa-apa, ternyata tidak ada. Di demo Pak? Ternyata tidak, karena kan kita yang penting kan hasilnya harus bagaimana. Sehingga dalam waktu 1 tahun ini jumlah pejabat itu berkurang 20%. Dan memang menurut pendapat saya kita terlalu banyak punya pejabat. Terlalu banyak yang disebut pejabat struktural itu betul-betul harus. Dan konsekuensinya berarti pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk fasilitas dan tunjangan itu juga meroket. Mungkin kalau soal pengeluaran nggak seberapa, tetapi ruwetnya persoalan itu lebih besar lagi. Misalnya mestinya satu program bisa selesai, bisa dimulai tahun ini, tapi karena ruwet maka tidak bisa dimulai tahun ini, baru bisa dimulai 3 tahun lagi. Kerugian 2 tahun itu jauh lebih besar dibanding soal gaji atau soal fasilitas. Karena kerubutan, itukah yang Anda temui Pak Ahok, kerubutan, dan bagaimana cara Anda mengurai kerubutan birokrasi? Karena ya percuma menjadi koboi kalau kemudian harus berada di pagar yang sangat tinggi. Ya, jujur saja sudah PNS itu tidak semua buruk. Ya, kita mau bagi-bagi ya masih ada lah 20% yang baik sekali sebetulnya. Berapa persen yang masih baik Pak? 20%. 20%. Kami tes. Kami kenapa tahu? Kami melakukan seleksi promosi terbuka. Jadi dengan tes seperti itu kita mulai tahu kalau ini yang bagus sekian, yang biasa-biasa, yang buruk berapa kita sudah tahu. Nah yang lebih penting lagi kami tegaskan kepada mereka, kami tidak akan menitip siapapun dari partai politik.
Dari pertama baru masuk, banyak sekali PNS yang golongannya tinggi itu melobi-lobi untuk ya pengurus partai. Lalu, Anda kan orang partai juga, Pak Ahok. ya nggak apa-apa. Yang penting kan Pernah ada titipan dari partai Anda nggak? ya itu makin Anda titip, makin kita coret sama Pak Jokowi. Oh gitu? Ya, karena kata Pak Jokowi, kerap kali juga banyak perusahaan BUMD, itu juga banyak sekali orang-orang menitip kepada partai politik kami untuk titip. Ya, Pak Jokowi panggil saya sederhana, Pak Jokowi pesannya, itu coret saja. Mau jadi pejabat aja tidak pede, mau pakai backing partai. Bukan Anda. Jadi ini membangkitkan kepercayaan dari seluruh PNS bahwa selama Anda mau istilahnya bertobat gitu ya Pak Jokowi. Bertobat dari apa sih Pak Ahok? Pak Jokowi katakan, kami tidak akan ingat masa lalu saudara karena kami sudah dengar. Karena kan terjadi persaingan kan, saling memberikan informasi kepada kami, si A tukang korup, si B punya pacar, si C punya istri, macam-macam kita dengar semua tuh. Ya kata Pak Jokowi, kami tidak mau dengar itu semua. Karena dasarnya kita tidak ada satupun orang baik pada Pak Jokowi. Kita semua nggak ada yang baik. Nah sekarang bagaimana kita yang tidak baik ini kita tunjukkan kita bisa berpotensi jadi baik. Nah 1 tahun ini oke, lumayan. Apakah itu betul-betul tidak ada orang baik? Ada kan 20% masih baik. Pak Ahok masih yang baik ya? Saya kan orang luar, bukan birokrat. Oke, yang sekarang menjadi birokrat. Tapi kalau yang lain itu biasanya suka malu memakai baju dinas. Tapi kalau saya lihat Pak Ahok malah bangga tuh pakai baju dinas PNS. Kenapa? Itu tadi, kita mesti membangkitkan kembali rasa percaya diri PNS. PNS di DKI itu kasihan. Mereka kalau pakai baju dinas itu suka dicibir orang. Nah makanya saya katakan, saya sebetulnya lebih ganteng pakai jas, kira-kira gitu ya. Dan saya lebih suka pakai jas, gitu, lebih enak kan, bukan jas. Tapi saya harus pakai baju PNS, apalagi baju hijau. Kok desainnya kok jelek banget ini hijau. Itu jelek sekali tuh desainnya. Kayak hansip itu kan. Ya kita harus pakai supaya membangkitkan lagi bahwa kita ini sama. Ya kita juga tidak perlu pusingkan pakaiannya apa. Saya kira juga pegawai yang pas-pasan mau ganti pakaian terus juga pusing. Jadi dengan pakaian seragam ini kita bangkitkan kembali. Nah kemarin sebelum 1 tahun sudah ada beberapa kepala dinas datang kepada saya. Dia bilang, Pak jujur saja Pak, sejak Bapak di sini baru kami merasa bangga memakai baju seragam PNS. Pak Mahfud, soal tadi pendapat orang, pengakuan Pak Ahok hanya 20% yang baik, yang lainnya buruk. Gak buruk loh, maksud saya itu 20% baik. Yang Sisanya? 60% lihat angin kira-kira gitu. 80% lihat angin, jadi tergantung anginnya bertiup ke baik atau ke buruk. Dan Gitu siapa ya? yang mimpin? Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Kuncinya di situ kan Pak Mahfud? Kuncinya di situ kan Anda sependapat dengan Pak Ahok bahwa semuanya, kalaupun kita berasumsikan rata-rata memang hanya melihat kemana angin berputar. Karena itulah esensi pemimpin sesungguhnya. Ya saya kira itu. Jadi begini, saya kira pertama kali ini saya dengar dari Pak Dahlan Iskan. Sebenarnya di Indonesia itu 10% baik, 10% jelek. Yang 80% itu lihat siapa yang menang. Oleh sebab itu kita harus berusaha memenangkan yang baik ini sehingga yang ikut ke sini. Nah, saya setuju. Itu sebabnya ketika saya memimpin MK pertama kali, saya pegang sekjen ada 3 hal yang saya minta Anda perhatikan. Di luar itu terserah. 1, Anda adalah anak buah saya, bukan anak buah istri saya. Itu saya katakan begitu. Karena di berbagai instansi itu istri pejabat itu sering ikut-ikut, dan itu yang sering merusak kantor itu. Sering lebih berkuasa. Sering lebih berkuasa dari suami. 1, Anda anak buah saya. Oleh sebab itu tidak boleh Anda mendengar perintah dari siapapun selain saya. Yang kedua, Anda tidak boleh mencarikan saya uang untuk keperluan apapun. Kalau saya perlu uang, saya cari sendiri. Apalagi Anda sampai merekayasa anggaran macam-macam karena hanya akan melayani saya. Yang ketiga, Anda harus menjadi contoh yang baik. Gitu aja.
Sesudah itu saya kira birokrasi di MK relatif lebih mudah karena di sana kan hanya ya 250 orang pegawai sehingga lebih mudah dikendalikan. Ya. Tapi saya juga dulu pernah memimpin birokrasi yang besar ketika saya menjadi Menteri Pertahanan. Saya katakan begitu, Bapak, saya tahu di sini banyak proyek besar. Saya tidak akan ikut-ikut. Anda sudah tahu caranya, ada aturannya. Harus benar, tetapi begitu saya mendengar laporan yang tidak benar, Anda akan saya periksa dan saya akan membentuk tim pemeriksa. Oke. Nanti kalau Anda datang ke saya, mungkin teman saya akan minta proyek. Saya ketik nota ke Anda, tolong kasih teman saya ini proyek. Tetapi sesudah surat saya sampai ke Anda jawab bahwa surat menteri pun di sini tidak berlaku. Begitu. Jadi korbankan saya bahwa Anda tidak menghargai saya karena saya telah mengeluarkan memo untuk meminta proyek, untuk meminta macam-macam. Nah itu saya katakan. Pak Jakwan, tadi malam itu saya kan mendaratnya kemarin adik-adik, dan tadi malam saya sempat makan di bakso presiden. Namanya suka bakso presiden. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang makan di bakso presiden. Kita lihat sama-sama tayangan tadi malam waktu makan bakso presiden. Banyak sekali ya. Mata Najwa ada di Malang dan akan on stage di Universitas Muhammadiyah Malang membawa 4 komandan konvoy. Seperti apa tanggapan warga Malang soal 4 komandan ini? Kita akan tanya sama-sama sejumlah pengunjung yang saat ini ada bersama saya di Bakso Presiden di Malang. Kita akan lihat yang sana dulu. Selamat sore Mbak. Sorry ganggu makan bakso. Ada 4 komandan konvoy. Mbak Yanti mau komentarin yang mana? Ahok. Kenapa? Satu galak. Iya. Tahunya dari mana galak? Dari setiap dia berbicara gitu atau memberikan pendapat. Ketika ada masyarakat yang mungkin kurang setuju dengan sikap-sikap dia untuk memajukan kota Jakarta. Jadi kesan pertama terhadap Ahok tuh galak. Terus apa lagi? Tapi itu bagus kalau menurut saya. Kan Jakarta harus dijalani. Ya juga. Oke, makasih ya Mbak Yanti. Ada satu komandan sudah dikomentari, kita akan tanya yang lain. Selamat sore Mas, dengan siapa? Sore, Dani. Siapa yang mau dikomentari? Bapak Dahlan Iskan. Saya secara personal suka dengan pribadi Bapak Dahlan Iskan. Beliau sebagai Menteri BUMN, sebagai pemilik salah satu grup besar Jawa Pos. Beliau yang lain jadi? Iya, nggak mau, mereka juga dianggap yang lain juga, mereka sama kedudukannya. Betul, Kobo itu Dahlan Iskan. Kan Mas? Mas Iwan, ini dengan isinya. Tadi Ahok sudah dikomentari, Dahlan Iskan sudah dikomentari. Kalau Mas Iwan mau komentar siapa? Mahfud MD. Mahfud MD. Mahfud MD ini kan kayak pemimpin, sosok pemimpin yang eligible, anti korupsi, bahkan mungkin saja ya ini pejabat yang paling miskin kan. Pejabat paling miskin. Hal itu saya sukanya tegasnya, maksudnya peraturan itu adalah peraturan gitu. Terlebih lagi dia berangkatnya mungkin dari dari swasta gitu. Sepertinya kan masyarakat sekarang itu kalau untuk diajak tawar menawar tentang peraturan kan semuanya punya kemauan gitu. Jadi lebih baiknya itu dikasih ketegasan begini, yang penting itu adalah untuk aturan, itu untuk kepentingan rakyat, ya sudah. Baik, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan makan baksonya. Ya, itu tadi komentar sejumlah warga soal 4 komandan konvoy kita. Apa kira-kira tanggapan mereka soal berbagai komentar ini? Kita langsung tanyakan hanya di Mata Najwa on stage di Universitas Muhammadiyah Malang. Pak Ahok, terganggu tidak kalau kemudian image yang kencangnya itu tegas, galak? Terganggu tidak dengan image itu? Atau memang ya biar kata orang menilai galak asal kerjaan beres? Ya kalau saya sih dari dulu berpolitik, saya tidak peduli orang suka dan tidak suka.
Jadi kadang-kadang kalau Anda tidak suka sama saya, ya jangan pilih saya lagi. Sesimpel itu. Iya. Ada yang marah-marah kan, yang kemarin datang marah-marah karena kita melakukan sesuatu yang tidak dia suka. Dia bilang, saya menyesal memilih Anda. Saya bilang, ya sudah terlanjur, menyesal gimana lagi kan? Pokoknya kita tidak akan lagi pilih Bapak lagi. Ya saya mau sumpah kan, ya udah nggak apa-apa, sumpah turunan nggak usah pilih lagi deh. Kenapa dia bisa begitu marah? Karena masalah pasar, dia pengen minta diskon nggak bisa-bisa, padahal dia udah datang nanti minta kita membatalkan. Membatalkan kan bisa masalah kan? Ya. Saya bilang tidak bisa dibatalkan, bisa di PT UN. Masalah yang lama tidak bisa, dia tidak terima. Datang marah-marah segala macam. Karena dia pikir mendukung kami jadi ini bisa untuk menolong dia mendapatkan kembali hak yang dia mau, bukan haknya sebetulnya. Yang dia mau, nah, kami tolak. Ya, saya bilang sama kayak MRT kan. Masyarakat MRT kita mau bangun Fatmawati juga marah-marah kan. Saya bilang ya sudahlah, sumpah saja 7 turunan jangan pilih kami lagi. Daripada kita tidak mungkin taat kepada konstituen, melanggar konstitusi. Kalau kita taat kepada konstituen A, tentu dia pilih kita. Lalu ada konstituen B, kita pilih lagi. Terus kalau A sama B mempunyai kepentingan yang berbeda, lalu Anda mau milih yang mana? Jadi lebih baik kita taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Dia tidak mau tahu. Tepuk tangan dong, taat konstitusi bukan konstitusi. Padahal tapi terkadang tidak sebenar dan resa. Boleh dong bergabung. Halo, terima kasih sudah datang lagi. Saya mau tanya dong komentarnya, tadi komentar warga Malang, dan nanti adik-adik juga teman-teman bisa bertanya dan berkomentar langsung. Tapi apa sih yang terlintas di benak, di kepala kalau melihat sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Ya, saya termasuk yang sering nonton YouTube-nya Pak Ahok. Jadi suka sekali. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Enda. Saya musisi dan saya bermain bersama suami saya, main musik bareng. Nama grup kami duo ini adalah Enda dan Resa. Dan saya dan Resa termasuk ya maksudnya suka dengan transparansi yang Pak Ahok dan Pak Jokowi lakukan, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah bisa terlihat cukup jelas gitu. Itu penegakannya ya. Kalau kalian sendiri kebetulan saya developer web saya dan Enda oh itu mirip Pak Ahok ya? Mirip Pak Ahok, jadi kebetulan kalau kita bawa kemana-mana, oh Pak Ahok ya, Pak Ahok bukan, itu developer website kami. Oh mirip Pak Ahok? Iya, dan apa ya, karena sosoknya juga mirip gitu, jadi dan dia juga penggemar Pak Ahok, jadi dapat saran dari dia Pak. Iya, sosok Dahlan Iskan? Iya, kalau untuk Pak Dahlan Iskan apa ya, nyentrik sekali ya dandanannya ya. Nyentrik ya. Kalau saya mungkin sukanya pakai boots, kalau Pak Dahlan Iskan sukanya pakai sepatu kets. Dari dulu itu sepatu kets deh. Iya. Ada endorsement atau apa dengan sepatu kets Pak? Seperti apa? Ada cerita unik terkait sepatu nggak sih Pak Dahlan? Karena setahu saya Pak Dahlan pakai sepatu itu baru SMA ya Pak? Ya. Sebelumnya nggak punya sepatu, jadi baru pakai sepatu SMA. Ini dari SMA nggak copot-copot sepatunya. Tapi ada merek tertentu atau apa yang dulu ketika saya masih belum jadi orang pemerintah, memang saya pakai merek tertentu yang terus terang itu bikinan Amerika begitu. Ya. Nah, tetapi setelah jadi orang pemerintah, saya pikir kurang sopan. Karena itu saya mendesain sendiri atau minta developer website untuk mendesain sepatu. Dan kemudian saya coba enak, kemudian kita produksi sendiri. Ada komentar soal Bang Mahfud MD? Ya, kalau kami berdua tahu kalau Bang Mahfud adalah orang Madura ya Pak ya. Jadi kenapa sih kalau orang Madura? Gimana ya? Mungkin kalau kenal dengan apa namanya? Belak-belakan. Ya, membedakan dan apa namanya? Biasanya lebih apa ya? Lebih belak-belakan mungkin ya ibaratnya ya. Apa yang
menjadi kata hati atau kata nurani, kata hati nurani itulah yang tercetus. Yang kedua. Jadi sebenarnya dari kami salut untuk 3 orang bapak-bapak yang ada di sini dan teman-teman mahasiswa mungkin suatu saat bisa cita-cita ingin menjadi seperti mereka, dan itu motivasi yang baik memang mereka datang di sini ke Malang. Yes. Terima kasih Enda dan Reza. Tepuk tangan dong. Kita sekarang mau kasih kesempatan untuk adik-adik bertanya. Siapa yang ingin luas semuanya mau bertanya, Pak? Saya ingin bertanya pada Pak Dahlan. Sebagai pemimpin Koboi, Bapak mengapa ingin mencalonkan presiden dan ikut Partai Demokrat, sedangkan kita semua tahu partai tersebut sekarang kadernya terkena kasus korupsi. Dan yang kedua, apabila Bapak terpilih jadi presiden di Pilpres 2014, apakah masih akan dengan gayanya yang turun ke lapangan langsung atau menjadi ganti gaya? Baik. Siapa namanya, Pak? Pak Arul Arifin dari fisioterapi Fakultas. Saya tidak pernah mendaftar untuk jadi presiden, saya tidak pernah melamar, saya tidak pernah datang ke Partai Demokrat untuk mendaftar sebagai calon presiden dalam Partai Demokrat, tetapi saya diminta oleh pimpinan Partai Demokrat untuk ikut konvensi, ya saya ikut. Nah, kenapa Partai Demokrat yang minta? Ya karena mungkin Partai Demokrat yang belum punya calon presiden. Kalau partai lain kan sudah punya calon presidennya sendiri-sendiri. Jadi saya tentu tidak boleh mengharap bahwa Golkar mencalonkan saya karena sudah punya partai sendiri atau partai-partai yang lain. Saya kira begitu. Nah, apakah seandainya nanti menjadi presiden, ini kan baru seandainya. Saya sekarang kan istilahnya kan baru berusaha untuk menjemput takdir. Takdir itu ada atau tidak kita belum tahu. Nah, seandainya takdir itu ada, tentu saya orang Jawa, saya tahu filsafat yang disebut pantapan. Tentu saya akan meletakkan diri saya pada tempat yang betul, bahwa saya selama ini seperti ini karena menurut saya penampilan birokrasi itu sudah terlalu diformalitaskan, sehingga perlu ada gerakan yang agak jauh dari formalistis itu. Nah, nanti tentu kalau jadi presiden, saya mungkin akan berubah sedikit, tetapi tidak jauh-jauh. Karena saya lihat Presiden Obama pun juga sering hanya pakai kemeja putih, bahkan kadang sudah digulung. Saya lihat Presiden Tiongkok yang negaranya begitu besar, kalau pas musim panas malah pakai hem pendek, pakai sepatu cat, nggak apa-apa kok. Sehingga formal juga penting, tetapi terlalu segala macam diformalkan menurut saya juga mengganggu. Pak Mahfud sudah mantap betul, pokoknya targetnya sekarang insya Allah RI 1. Sudah mantap betul? Ya, saya sudah mantap untuk. Jarang-jarang orang langsung bilang ya sudah mantap betul. Biasanya politisi ya kita lihat lagi. Kalau Pak Mahfud langsung ya mantap. Iya. Mantap Pak? Iya, saya merasa punya dorongan yang tidak bisa lagi saya tolak. Di belakang saya ini sudah banyak, sehingga ketika saya mulai mau mundur lagi tidak bisa. Ini harus maju sampai ada penentuan oleh Tuhan dan oleh rakyat Indonesia. Saya boleh ke sana atau tidak. Tetapi sampai sekarang saya merasa terpanggil untuk menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki Indonesia ini, tetapi tetap saja saya minta kepada rakyat, pilihlah yang terbaik nanti di antara yang muncul. Mau tanya ke Pak Ahok soal capres juga Pak Ahok. Yang jelas kan kita tahu nih, dua bos Pak Ahok kemungkinan jadi capres. Bos di DKI kalau Jokowi, bos di partai Prabowo. Nah, Pak Ahok ini nanti kira-kira ikut bos yang mana itu? Ada dua bos soalnya. Kan kata komentator, itu dua bos itu baru capres wacana. Jadi kita nggak usah jawab wacana juga. Nah ini gaya ngeles tingkat tinggi nih kalau mau jawab. Tapi pernah sudah mulai merasa ikut terbawa
nuansa 2014 tidak Pak Ahok? Ya, tapi itu tadi saya katakan, sebetulnya tuh Pak Jokowi itu tidak pernah memposisikan soal capres 2015. Orang saja yang ribut. Beliau, ya kita kerja aja. Beliau hanya selalu katakan, kita tinggal 4 tahun lagi nih. Kalau tinggal 4 tahun, ya kita harus selesaikan secepat mungkin. Tapi siap jadi gubernur DKI? Kalau kita sebagai politisi, kalau kata almarhum Taufik Kemas, kalau politisi tidak berani mimpi berkantor di Istana Presiden bukan politisi. Saya kerjakan jadi gubernur, jadi presiden aja saya siap kalau dia mau nyalon. Jadi ini sekaligus mau deklarasi mau nyaingin Pak Dahlan dan Pak Mahfud. Tidak berani, ini beda angkatan. Jadi beda angkatan. Jadi minimal targetnya berani sama siap sama wacana itu semua beda. Nah, Ahok yang mana nih? Tergantung nasib ke depan. Tergantung nasib. Baik, kita buka lagi ke floor yang bertanya ada di mana? Kita di tribun dulu ya, di tribun atas sudah ada yang siap di ujung sana adik-adik. Nanti kita ke tribun sana dan kita ke tengah. Siapa yang sudah siap? Silakan di atas ya. Namanya siapa? Fakultas mana? Universitas mana? Nama saya Dedi dari Universitas Brawijaya. Saya putra asli dari Surabaya. Saya putra asli dari Surabaya dan sebenarnya saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Bu Risma, gitu, karena dia wali kota saya, gitu. Dan kebetulan pertanyaan saya tidak akan jauh dari birokrasi. Dan karena Bu Risma nggak ada, saya tanya ke Pak Ahok. Jadi gini Pak Ahok, saya punya sebuah cerita. Banyak teman-teman saya itu punya keinginan tidak ingin jadi PNS. Teman-teman saya yang pintar, teman-teman yang punya prestasi tinggi itu tidak ingin jadi PNS karena di dalam sana mereka masa depannya kurang bisa terjamin. Mereka lebih pilih ke multinasional corporate atau ke luar negeri. Dan di sini saya ingin bertanya, bagaimana Pak Ahok bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di sini semua untuk bisa menjadi PNS. Karena menurut saya PNS adalah sebagai tonggak sebuah pemerintahan agar 20% yang Bapak Ahok tadi bilang orang-orang baik itu bertambah jadi 100%. Seperti itu. Lebih banyak orang yang mau jadi pegawai negeri dan tidak malu pakai seragam walaupun model Hansip tadi Pak. Saya kira tadi sudah dijawab sebetulnya. Jadi saudara sudah mengakui bahwa 20% saja yang baik. Tadi kan butuh tambahan orang. Dalam demokrasi ini bukan berarti tidak ada yang baik, jumlahnya kurang. Nah kalau kita ingin memperbaiki negeri ini ya harus masuk. Jadi jaksa, jadi hakim, jadi polisi, jadi tentara. Jadi selama ini hanya mengkritik. Jadi kita tidak pernah mau masuk. Makanya saya selalu dorong. Saya juga sama, saya nggak suka masuk ke politik. Saya ikut pramuka pun tidak pernah. Tapi kalau kita jadi penonton saja kan tidak selesai-selesai. Nah kalau mau lawan ya kita masuk ke dalam, kita lawan bersama. Nah kalau kami di DKI terbalik. Kami mengharapkan suatu hari nanti seluruh Indonesia iri sama PNS di DKI. Karena penghasilannya itu sangat tinggi dan profesional. Jadi satu hal soal gaji, satu hal soal kebanggaan. Nah sistemnya sedang kami tata. Dari seleksi promosi terbuka sampai jenjang karir naik pangkat semua transparan dan terbuka. Tapi jadi Pak itu kita lakukan. Saya ingat Anda tuh dulu bahkan sempat frustasi tuh. Saya ingat dulu ceritanya Pak Ahok sebelum kemudian menjadi bupati, Anda sempat frustasi berhadapan dengan politik dan birokrasi, bahkan sempat mau hijrah ke luar negeri juga kan? Apa yang berubah? Mengapa awalnya frustasi dengan negeri, pokoknya hijrah tidak mau di Indonesia, tiba-tiba sekarang ngajak orang jadi PNS? Ya karena nasib saya punya bapak, punya ayah kandung, yang waktu saya mau minta permisi pindah ke Kanada, bapak saya bilang tidak boleh, karena rakyat butuh kamu. Saya bilang butuh apa Pak? Bukan minyak babi kayak kita gitu kan, apa yang mau dibutuhin? Bapak saya marah waktu itu. Bapak saya bilang, kamu saya sekolahkan, kita yang relatif orang cukup berada di kampung, yang sekolah, punya pabrik, itu saja dikerjain dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum pejabat, apalagi rakyat miskin. Terus kalau 1 miliar rupiah uang kita sedekahkan untuk orang miskin 500.000, hanya bantu 2.000 orang. Kita tidak punya uang ini, kalau 2.000, 9.000 orang juga tidak cukup bagi.
Tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan 500.000. Waktu itu PUMP seperti itu. Nah, ya bapak saya tidak izinkan saya pindah. Terus saya mau berdebat, kata bapak saya sudah marah, terus bapak saya ucapkan satu kalimat penting. Itu tahun 95. Bapak saya katakan, kamu percaya sama saya, kamu kerja baik-baik di sini, bantu rakyat, kamu udah sekolah tinggi, satu hari kelak, pasti rakyat akan memilih kamu, memperjuangkan nasib mereka. Sebelum saya lempar ke penanya, saya ingin bertanya ke Pak Dahlan dan Pak Mahfud. Yang berikutnya, di sebelah mana panitia? Semuanya Sini saya menanyakan kepada ketiga bapak yang di depan, mengapa sebuah perubahan di Indonesia itu harus menjadi seorang presiden? Apakah perubahan itu harus dibuat dan dimulai dari presiden? Kenapa enggak dari di bawah aja gitu? Misalnya Pak Mahfud MD udah dari MK, ya di perubahan di MK itu yang diperkuat gitu. Apakah harus menjadi seorang presiden agar membuat perubahan lebih baik bagi Indonesia? Ya, saya setuju sekali dengan teman kita itu bahwa kita bisa membuat perubahan di tempat kita masing-masing, dan itu yang dilakukan oleh Pak Ahok di Jakarta, yang dilakukan Pak Mahfud di MK, dan yang saya lakukan di BUMN, dan yang lain-lain juga lakukan. Bahwa kemudian kita atau saya misalnya atau Pak Mahfud berusaha menjemput takdir menjadi presiden, tentu dengan keinginan bisa mengubah lebih besar lagi. Karena kalau selama ini kita mengubah di skop yang kecil dan kemudian dianggap bisa melakukan perubahan itu, tentu itu modal yang penting juga untuk mengubah yang lebih besar. Sehingga yang penting sebetulnya begini, dari pengalaman saya yang 20% terbaik tadi, yang sebetulnya lebih tepat sekitar 15%. Di seluruh golongan masyarakat itu yang baik itu 15%, yang buruk itu 15%, atau antara 10-15%, yang tengah-tengah itu sebetulnya kalau dapat pemimpin yang baik, dia ikut baik. Kalau dapat pemimpin yang kurang baik, dia bukan ikut jahat, tapi dia bisa begini, ya memang zamannya lagi begini, ya sudahlah, yang penting pokoknya kita tidak ikut-ikut jahat. Begitu. Yang hendak bertanya, ya di sebelah mana? Di atas, di tribun atas, ada yang sudah siap atau di bawah? Ubin dari Universitas Brawijaya. Dari Brawijaya. Ya. Jadi begini, yang saya tanyakan adalah pada dua orang calon presiden ya, atau mungkin ada yang belum calon. Jadi gini Pak, untuk dua orang Pak Mahfud dan Pak Dahlan Iskan, saya pernah baca koran Jawa Pos, ada sebuah kolom dari Pak Dahlan Iskan. Di situ Pak Dahlan membuat sebuah roadmap untuk memberantas korupsi di BUMN. Itu udah berapa sebulan atau yang lalu kalau nggak ada salah. Nah, sampai sekarang progresnya seperti apa Pak? Yang anti korupsi di kalangan BUMN dan mulai dari kalangan atas sampai ke bawah. Ya, action word. Jadi nanti kita bisa tanya juga soal anti korupsi. Pak Mahfud mau dijawab dulu? Saya ingin minta ke Pak Ahok, dan nanti kita akan bagi BlackBerry dan satu kamera digital setelah ini. Tapi sebelumnya saya mau minta komentar Pak Ahok. Pak Ahok, yang jelas sekarang kecenderungannya para pengambil kebijakan itu terkadang takut mengambil keputusan karena takut nanti kebijakannya bermasalah. Takut kemudian nanti dituduh atau kemudian terjebak dalam permainan anggaran sehingga korupsi. Wajar tidak sih ketakutan ditangkap KPK itu? Saya kira wajar saja, karena hampir semua PNS kalau dicek hartanya itu pasti bermasalah. Kenapa? Karena ada orang yang korupsi karena kebutuhan, ada yang karena keserakahan. Sebetulnya kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ sama Pak Mahfud katakan, ada prinsip illicit enrichment. Kalau ada penambahan kekayaan yang haram, dia bisa buktikan, maka itu akan dianggap korupsi. Maka yang perlu kita lakukan itu apa? Tadi anak muda saya jawab, harusnya anak-anak muda ini kesempatan masuklah jadi anggota DPRD dulu tingkat 2. Karena ini seperti teori Abraham Lincoln mengatakan kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Nah, mereka ngerti teori ini, walaupun tidak pernah dengar. Jadi kalau kekuasaan paling murah dan mudah diraih adalah DPRD tingkat 2. Itu yang saya jalankan. Apalagi sekarang tidak perlu nomor urut 1,
Kalau suara tinggi sudah jadi, dan semua partai politik membutuhkan orang, apalagi yang wanita. Nah, Anda begitu masuk di DPD tingkat 2, pertontonkan karakter Anda bagus. Nah, dari situ Anda bisa naik jadi gubernur. Nah, kenapa presiden begitu penting? Karena zaman ini tidak mungkin membentuk sebuah partai menguasai 50% plus 1 dari 560 kursi DPR RI. Tapi kalau Anda jadi presiden, 1 lawan 560. Anda bisa keluarkan perpu, karena di darurat korupsi, seperti Pak Mahfud katakan, akar segala persoalan di Indonesia adalah korupsi. Keluarkan perpu, siapapun mau jadi pejabat, maksudnya jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, atau menteri, atau jaksa, atau polisi, Anda harus membuktikan asal-usul harta Anda. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan asal-usul harta Anda, pajak yang Anda bayar, biaya hidup Anda, dan harta Anda, maka Anda tidak boleh mencalonkan diri. Dan Anda tidak diperiksa. Itulah rekonsiliasi nasional yang kita dambakan. Sehingga tidak ada orang ketakutan itu diperiksa terus. Harus berani diperiksa berapa harta kekayaan, berapa pajak yang Anda bayar, dan apakah itu cocok atau tidak dengan Kalau tidak cocok, Anda jangan calon. Karena Anda jangan diperiksa supaya lapangan tanding menjadi kepala daerah itu menjadi rata. Jadi orang yang jujur bisa tanding dengan rata. Dan kita yakin kalau kepalanya lulus, bawahnya tidak lulus. Itu yang saya katakan. Kalau saya jadi presiden, gampang. Saya harus bikin perpu. Pemilu kada harus diperiksa asal-usul harta. Takut semua. Nah yang jujur-jujur akan calon. Dia jadi, kasih saja gaji besar, 50 juta, tapi Anda yang tidak calon, tadi juga tidak periksa. Bagaimana kalau anak mantan koruptor mencalonkan diri? Tidak apa-apa, asal dia mengatakan saya dapat harta ini dari hibah bapak saya. Kalau rakyat mau memilih silakan. Kalau hibah bapaknya yang koruptor berarti uang korupsi itu. Hakim gini, secara kejiwaan, kalau dia pakai uang itu pun tidak ada korupsi, anak koruptor tidak mau melayani. Tapi dari 1000 anak koruptor mungkin ada 1 juga yang mau bertobat. Kenapa tidak kasih kesempatan dia untuk melayani? Itu yang lebih penting. Nah ini adalah rekonsiliasi nasional yang bisa menyelesaikan ketakutan orang. Sekarang misalnya oknum jaksa, kalau dia meres orang, tidak ada salah saja bisa dicari salahnya. Dan semua PNS pasti bersalah. Orang gajinya 2 juta, 1 juta, gimana anaknya bisa kuliah? Karena kebutuhan. Nah ini kenapa dia terus mencuri? Karena disuruh nyetor dulu. Nah kalau kita mau stop, gimana caranya? Nah, mesti ada seperti dilakukan oleh Nelson Mandela. Anda difonis salah, tapi langsung kasih pengampunan, amnesti, Anda dibebaskan. Baru bangsa ini bisa melaju ke depan dengan baik. Nah itu cara solusinya. Sekali lagi, adik-adik mahasiswa, daftarlah jadi anggota DPRD tingkat 2 dulu. Pasti Anda bisa seperti saya. Cepat teruji maksudnya. Cepat teruji karena dalam kenyataan memang meskipun dulu ketika jadi mahasiswa itu jadi aktivis demo anti korupsi, tapi setelah dapat kekuasaan ternyata korupsi juga gitu kan. Jadi saya tertarik sekali karena harus diuji, orang harus diuji. Dan bukan hanya dari omongannya, tapi beri kesempatan dia dapat posisi, dia tahu uji atau tidak. Dan itu bisa dimulai dari yang lokal, karena dengan demikian itu bisa kelihatan. Baik, kita akan bagi apa tadi hadiahnya, ada 1 BlackBerry sama yang ini. Oke. Bapak-bapak, saya mohon bapak-bapak semua, apalagi bangga kalau Pak Mahfud dan Pak Dahlan Iskan sama-sama memimpin Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, pengalaman Anda kampanye kan sudah sering tuh Pak Ahok, dari mulai dulu anggota DPRD, kemudian DPR, bupati, sempat mau jadi gubernur, jadi wagub. Itu politik kita kan mahal sekali. Anda habis-habisan berapa banyak tuh Pak mau mencalonkan diri ketika itu? Ya saya kira kalau soal uang tidak bisa dihindari ya. Saya kebetulan tergantung Anda udah populer atau belum. Nah seperti saya sudah jadi DPRD tingkat 2, orang sudah percaya, saya hanya menghabiskan kira-kira 500 juta jadi bupati. Berapa ratus juta Pak? 500 juta. Karena tidak ada kampanye, hanya uang saksi, uang tidak ada bentuk kaos, tidak ada dangdut-dangdutan, tidak pakai jadwal kampanye. Nah itu murah. 500 juta untuk bupati itu murah ya? Perbandingannya berapa banyak? Murah. Murah banget kan? Murah sekali. Nah jadi waktu saya masuk ke DPR RI juga, sebetulnya itu juga murah.
Kalau dihitung jadwal rekaman itu saya kira-kira habis 250 juta. Cuma waktu itu saya habis 750 karena 500 juta itu saya berpikir saya mau jadi gubernur bubble artinya. Jadi saya membuat gantungan kunci untuk anak-anak. Jadi sebetulnya persoalannya bukan soal kapan balik modal, ini soal konsep kita. Itu yang Bapak saya katakan, kalau 1 miliar kita hibahkan ke orang miskin sedekah, hanya 2.000 orang habis. Jadi kalau 1 miliar kita jadi pejabat, kita bisa membuat banyak orang dapat 500 juta. Masuk ribu tadi, ini akan menguntungkan. Nah konsep itu yang harus ada. Dan kita memang tidak bisa hindari, tapi akan jauh lebih murah kalau Anda rekam jejaknya teruji. Makanya rekam jejak panggung yang termurah termuda itu adalah DPRD 32. Karena orang kampungan dekat dan tahu. Ketika jadi gubernur, Pak, habis berapa kemarin? Kalau gubernur saya tidak keluar uang sama sekali. Sepeser pun? Tidak keluar uang sepeser pun. Karena itu semua teman-teman baju kaos dia yang bikin, baju dia yang bikin. Saya naik mobil juga lewat teman-teman, makan juga dibayarin. Ya. Kok nggak punya modal kelas ini? Pokoknya makan aja dibayarin. Pokoknya Pak Jokowi dan saya menjadi manusia paling beruntung di Indonesia. Jadi gubernur sampai gubernur DKI tanpa keluar uang. Dan itu memudahkan Anda sekarang karena tidak ada utang pada siapapun. Dari dulu juga kalau ada teman-teman Sumbang waktu saya calon gubernur kan dulu Gus Dur ya, Gus Dur dukung saya jadi calon gubernur di Babel. Itu juga orang nyumbang, tapi mereka sudah tahu. Saya sudah sampaikan pada mereka, Anda nyumbang saya, mau jadikan saya tidak bisa harap apapun. Ibu saya juga tidak bisa harap dari proyek-proyek, tidak ada. Itu yang kita tegaskan dan mereka tahu kok. Saya kira kalau Anda pengen melihat Indonesia ini dipimpin dari orang yang bersih, transparan, profesional, ya kasih saya kesempatan. Saya akan mempertontonkan bahwa di Indonesia masih ada yang bersih, transparan, profesional. Masih ada yang bersih, transparan, profesional. Pertanyaan terakhir, jangan. Boleh turun semua dulu, boleh turun silakan. Pertanyaan terakhir saya yang mau turun. Pertanyaan terakhir saya yang mau turun dan nyamperin. Jadi yang perempuan ya, yang perempuan. Oke, silakan kembali dulu semua adik-adik saya. Kembali dulu. Saya tanya ke Kakanda Mahfud MD sama Daten. Kenapa tidak peduli pada Anda? Jadi kalau misalnya suara-suara seperti itu tidak pernah mengganggu Anda? Enggak. Dan ini kan negara demokrasi, kita harus juga belajar menerima suara apapun di sebuah negara demokrasi dan dimanapun saya percaya bahwa pasti ada masyarakat baik, pasti ada orang yang tidak baik, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang tulus, ada orang tidak tulus. Itu namanya dunia. Kalau tidak begitu namanya bukan dunia. Dan saya percaya itu. Jadi boleh tepuk tangan buat Pak Dahlan. Pak Ahok pernah ada yang bilang Ahok ini pencitraan tidak? Ya adalah 1-2 yang komentar seperti itu ya. Jadi saya kira kita di sini kan jadi showcase, ini kayak etalase saja dipertontonkan ya. Ya gitu kan, sama. Saya kira semua orang pasti akan mempertontonkan siapa dirinya. Nah, tinggal Bapak bilang soal pencitraan tidak pencitraan tergantung kan. Kalau yang suka dia kan tidak pencitraan, kalau yang tidak suka. Nah, saya kira semua politisi atau siapapun tidak baik juga kalau Anda berbuat sesuatu tidak dipertontonkan pada orang lain. Karena kan di Indonesia yang paling repotnya saat ini, persepsi orang itu sudah mengatakan tidak ada politisi yang baik, tidak ada pejabat yang baik. Lalu kalau kita tidak mempertontonkan ada pejabat yang baik, itu ketidakpercayaan lebih parah. Jadi kalau kita bicara filsuf Tiongkok, kalau bicara 5 unsur, sebuah negara harus maju, itu harus memenuhi ada pertahanan, ada rakyat, ada makanan, ada wilayah, ada kepercayaan. Kalau hanya 1 unsur harus bertahan, itu ada unsur kepercayaan. Nah, ketika ada panggung-panggung seperti ini adalah sebuah showcase untuk mempertontonkan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa tidak mungkin ada pejabat yang jujur, tidak mungkin ada pejabat yang melayani. Ini kami, Anda boleh cek, kita tantang Anda periksa kami. Itu inti seperti itu. Tantang untuk periksa Ahok. Ya. Pertanyaan penutup untuk ketiga komandan Koboi ini, saya ingin tahu apa nasihat terpenting yang pernah Anda bertiga terima dari orang lain dan siapakah orangnya itu? Apa yang sampai sekarang sepanjang perjalanan karir betul-betul menjadi pegangan? Nasihat dari siapa dan apa isi nasihat itu?
Pak Mahfud, dijawab tidak ke istri Pak? Tepuk tangan, Dahlan Iskan. Pak Ahok, ada nasihat yang sampai sekarang Anda ingat? Ya, nasihatnya dari bapak saya. Bapak saya bilang, karena saya tinggal di lingkungan 93% Muslim. Tentu kita beda suku, situasi sekarang kan agak tegang. Bapak saya sudah katakan, kalau kamu mau nolong orang, jangan lihat suku agama rasnya apa, mau tolong ya tolong. Dan jangan juga menunggu kamu kaya, karena definisi kaya itu ada kata bapak saya, orang yang kaya itu kalau kamu punya semua yang kamu butuhkan, bukan yang semua yang kamu inginkan. Karena orang paling kaya pun tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Makanya kalau kita tanya harta karun terbesar di dunia di mana, itu kalau aset tak berwujud jadi aset berwujud, itu adalah kuburan. Karena semua impian, keinginan orang, keserakan orang dikubur di situ. Kalau yang tak berwujud jadi berwujud, itu harta karun terbesar. Karena itu kita ini kaya, karena saya sudah katakan, karena kita punya semua yang kita butuhkan. Itu yang penting adik-adik mahasiswa punya yang penting itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk tiga komandan Korban, Pak Ahok, Pak Mahfud dan Pak Dahlan. Seperti biasa dan juga adik-adik teman-teman, seperti biasa di akhir mata najwa itu ada catatan. Izinkan saya untuk membaca catatan tentang Komandan Cowboy, tentang Anda bertiga, dan nanti setelah catatan Pak Basuki Cahayapurnama. Sudah siap dikasih cue teman-teman? Ya. Pemimpin jangan cuma reaktif, tapi wajib punya inisiatif. Mereka yang reaksioner sulit jadi pemimpin yang visioner. Keberanian jadi syarat mutlak untuk membongkar sistem yang rusak. Peraturan harus ditegakkan, tapi pakem lama haram dilanggengkan. Terobosan-terobosan yang baru wajib diambil seorang pembaharu. Karena kita harus berlari cepat sebelum semuanya jadi terlambat. Sudah tidak lagi ada tempat untuk penguasa bermental raja. Republik ini butuh komandan yang siap mendobrak keadaan.